Sabar matamu, Mas. Aku udah muak. Tiap hari aku harus nyapu, ngepel, dan nonton kamu cium-cium pipi Nabila di depan muka aku. Kamu ini bodoh atau gimana sih? Ini semua kan di masa depan kita berdua. Aku supaya rencana yang kita rancang berhasil. Aku ini suami sah kamu, Tiara. Iya Tuhan, jadi selama ini kalian berdua suami istri. Pernikahan suci aku cuma sandiwara buat ngerampok harta peninggalan orang tua aku. Waduh. Kamu bisa nggak sih? Jangan santai-santai begitu, Mas. Lihat itu tagihan utang, udah numpuk. Kamu ini hobi banget sih marah-marah. Bikin rezeki makin mampet, tahu nggak? Aku lagi memikirkan strategi buat masa depan kita, bukan malas-malasan. Strategi apa, Mas? Strategi dikejar-kejar tukang utang. Saban hari pintu kontrakan kita digedor-gedor, mau copot bahkan. Aku udah malu banget sama tetangga kanan kiri. Mansur, Tiara, keluar kamu. Ini udah bulan ketiga, kamu belum bayar sewa kontrakan. Kalau besok kamu belum lunas, angkat kaki kamu dari sini. Jangan bersuara, Tiara. PRT udah pergi, Mas. Malu-maluin banget sih kamu ini. Masa kepala rumah tangga malah sembunyi? Nah, karena kita udah mentok, ini saatnya rencana emas aku berjalan. Lihat ini, kemarin aku nggak sengaja dapat kartu nama wanita kayak Raya, namanya Nabila di kafe pas lagi numpang wifi. Nabila? Siapa? Anak konglomerat. Terus apa hubungannya sama utang kontrakan kita, Mas? Dia itu yatim piatu, kayak Raya, tapi naif dan mau kasih sayang. Rencananya aku mau deketin dia, nikahin dia dan menguasai seluruh hartanya. Terus nanti kamu ikut tinggal satu atap di sana dan pura-pura jadi asisten rumah tangga. Hah? Kamu gila ya, Mas? Kamu mau nikah lagi di depan muka aku sendiri? Kamu pikir hati aku terbuat dari batu bata? Nggak, aku nggak sudi dimadu demi uang. Sayang, dengerin dulu, ini cuma sandiwara. Aku cuma cinta sama kamu aja. Begitu hartanya jatuh ke tangan kita langsung kabur dan itu mewah. Mau ya? Hah, bener ya, cuma acting. Awas kalau kamu beneran kecantol sama dia. Yaudah, cepet kamu dandan yang rapi. Besok sore kamu harus temui wanita itu lagi di kafe. Selamat sore Kak, mau pesan menu rekomendasi hari ini. Kami punya steak premium yang dagingnya diimpor langsung pakai pesawat jet pribadi. Boleh, tolong berikan 2 porsi. Yang paling mahal minumnya jus jeruk murni tanpa es ya, biar tenggorokan istri masa depan aku ini tetap hangat. Baik, mohon tunggu ya untuk pesanannya. Ih, kamu ini bisa aja Mas. Kita kan baru kenal beberapa minggu, tapi kamu selalu tahu cara bikin aku salting. Cinta itu nggak butuh waktu lama Nabila. Begitu aku lihat kamu hari itu, aku langsung tahu kalau kamu adalah jawaban dari semua doa-doa aku yang kesepian ini. Aku beneran beruntung banget Mas. Sejak orang tua aku udah nggak ada, baru kamu pria yang bisa bikin aku ngerasa dijaga dan sangat berharga kayak gini. Makanya aku nggak mau buang waktu lagi. Ini bunga mawar merah yang paling segar buat wanita tercantik di dunia. Ya ampun Mas, indah banget, baunya harum. Nabila, maukah kamu menikah denganku, hidup menua bersama dan membiarkan aku mengurus semua kebahagiaan kamu? Iya Mas, aku mau menikah sama kamu. Aku percaya sama kamu. Sempurna. Besok kita urus pernikahan siri kita ya. Setelah itu kita pindah rumah yang kemarin yang kamu beli buat kita, biar kita langsung rawat rumah itu. Iya Mas, terserah kamu. Terus asisten rumah tangga baru yang katanya kerabat kamu dari kampung itu, dia besok langsung kerja kan? Iya, dia besok udah siap langsung kerja dan menyambut kita di teras rumah baru. Gila, ini baru namanya rumah idaman. Luasnya bisa buat main bola sekampung. Iya Mas, ini semuanya aku beli khusus buat kenyamanan kamu, biar kamu makin betah di rumah. Itu pembantu baru kita ya. Selamat pagi Tuan dan Nyonya besar. Aduh, romantis banget ya, sampai mataku kelilipan liatnya.
pagi. Nggak usah aku begitu, panggil aku Nabila. Kamu kerabat jauhnya Mas Mansur ya, dari kampung yang mau dikerja di sini kan? Betul Nyonya Nabila yang cantik jelita. Nama aku Tiara. Aku siap menyapu, mengepel, bahkan menguras emosi. Maksudnya menguras bak mandi sampai bersih. Tiara, ini kerjanya rajin banget sayang. Dia sengaja aku bawa dari kampung biar rumah mewah kita ini nggak terlantar kayak rumah hantu. Permisi Pak, Bu, ini koper-kopernya berat banget. Isinya baju apa batu bata ya? Mau ditaruh mana? Taruh aja depan pintu Pak. Nah Tiara, kamu angkat semua koper ini ke dalam kamar kami di atas ya. Jangan lama-lama. Hah? Di atas Mas? Tuan Mansur, waduh kuat banget ya Tuan nyuruh wanita lemah ini angkat beban seberat dosa. Jangan dipaksa kalau berat Tiara, ini kunci rumahnya. Kamu buka pintu dulu aja, nanti biar kopernya dibantu angkat sama supir. Terima kasih banyak Nyonya Nabila. Nyonya baik banget, beda sama suaminya yang tega. Udahlah, yuk kita masuk sayang. Aku udah lapar banget nih, mau langsung makan enak. Ayo Mas, kebetulan aku juga mau lihat Tiara masak buat kita berdua. Ayo buka mulutnya Mas, pesawat mau mendarat nih. Enak nggak masakan aku? Ini resep turun-temurun dari keluarga aku loh. Gila, enak banget sayang. Nggak salah deh, aku pilih kamu jadi istri. Permisi Nyonya, Tuan. Tiara, kamu kok ngelap mejanya semangat banget? Nggak usah buru-buru, santai aja. Nanti tangan kamu lecet loh. Gak apa-apa Nyonya Nabila, tangan saya udah biasa lecet nahan beban hidup. Aduh, tenggorokanku seret sayang. Ya ampun Mas, makanya kalau makan pelan-pelan dong. Jangan sambil melamun. Tiara, cepet ambil air putih ya sekarang. Ini Tuan airnya, silahkan diminum pelan-pelan. Seger banget sayang. Aku pengen makan buah seger nih buat pencuci mulut. Di kulkas masih ada buah mangga nggak ya? Oh, ada kok di dapur. Kemarin aku baru beli yang manis banget. Sekalian mau aku potong-potong kecil biar kamu gampang makannya. Tunggu sebentar ya Mas. Oh, jadi kamu udah pinter ya sekarang. Di depan aku puji-puji dia, disuapi pakai manja-manja segala lagi. Kamu sengaja ya bikin aku jantungan di sini. Aduh, sakit Tiara, lepasin dulu. Ini kan cuma acting demi harta warisannya dia. Kamu sabar sedikit dong. Kalau kita gagal sekarang, utang kita di kampung nggak bakal lunas sampai kiamat. Sabar, lama-lama aku bisa gila kalau tiap hari harus nonton kemesraan kalian berdua. Nanti sore adik aku pasti mau datang berkunjung. Aku mau curhat sama dia. Iya, terserah kamu. Yang penting rahasia kita jangan sampai bocor, apalagi sampai kedengaran Nabila. Astaga, Mbak Tiara, aku beneran mau pingsan liatnya. Jadi telepon Mbak kemarin itu bukan bercanda. Mbak beneran rela jadi pembantu di rumah ini. Kamu pikir aku mau, Asti? Ini semua demi masa depan. Kamu tahu sendiri kan, utang kita tuh numpuk. Tapi nggak begini juga caranya Mbak. Ini namanya menggadaikan harga diri. Mbak itu istri sahnya Mas Mansur. Tapi kenapa malah Mbak yang jadi pelayan, sementara perempuan lain dimanja-manja di dalam? Ya mau bagaimana lagi, si Nabila itu kaya raya, tapi dia naif banget. Mas Mansur bilang kita cuma perlu bertahan sebentar sampai seluruh harta warisannya pindah ke tangan kita. Mbak beneran udah buta karena uang ya? Mas Mansur itu malas. Apa Mbak gak mikir kalau lama-lama Mansur bakal beneran jatuh cinta sama Nabila? Nabila itu baik, tulus, dan yang paling penting dia punya segalanya. Kamu jangan nakut-takutin aku ya. Mas Mansur udah janji kalau dia cuma cinta sama aku. Dia cuma acting kok di depan Nabila. Acting, Mbak bilang, laki-laki kalau setiap hari dikasih servis mewah, disuapi makanan enak, dan dilayani perempuan baik kayak Nabila, batu juga bisa luluh, Mbak.
Aku peringatkan ya, Mbak cuma dimanfaatkan sama Mas Mansur. Gak mungkin, Mas Mansur gak bakal setega itu mendekap aku demi perempuan lain. Kamu jangan bikin aku tambah stres dong, Asti. Terserah Mbak kalau nggak mau denger. Intinya aku nggak bakal tinggal diam kalau lihat Mbak makin tersesat. Oh iya, tadi pas aku mau masuk lewat pintu samping, aku lihat ada cowok muda lagi ngintip rumah ini. Kayaknya dia mau pergi ke kantor deh. Cowok muda? Jangan-jangan itu adiknya Nabila yang namanya Ipul. Waduh, gawat. Ini Pak Ipul, coba lihat sendiri, aliran dananya besar banget dan langsung ditransfer ke rekening pribadi Pak Mansur, suami baru Ibu Nabila itu. Astaga, ini bukan buat modal bisnis, tapi buat memperkaya diri sendiri. Kakakku udah beneran kena pelet apa gimana sih? Mau nikah sebentar aja uangnya udah dikuras begini. Halo adikku yang paling ganteng, serius banget mukanya, lagi ngitung keuntungan perusahaan ya? Pas banget kakak datang. Aku bukan lagi ngitung untung, tapi lagi ngitung berapa banyak uang perusahaan yang udah dimaling sama suami baru kakak ini. Ya ampun, Impul, tega banget kamu nuduh kakak ipar sendiri kayak gitu. Aku ini pengusaha, uang itu murni aku pakai buat putar investasi masa depan kita semua. Kamu ini apa-apaan sih Pul? Datang-datang langsung nuduh Mas Mansur. Mas Mansur ini niatnya baik, mau membantu mengelola peninggalan orang tua kita. Niat baik dari mana kak? Lihat nih, uang ratusan juta pindah ke rekening pribadi dia dalam waktu seminggu. Kakak jangan naif jadi orang. Nanti kalau harta kita habis, kita mau makan pakai apa? Udahlah sayang, kalau memang adik kamu nggak percaya aku, lebih baik kita pulang aja. Kurang ajar kamu ya Ipul, minta maaf nggak sama Mas Mansur? Pokoknya kakak nggak mau dengar kamu jelek-jelekin suami kakak lagi. Terserah kakak, tapi awas ya, aku bakal selidiki dokumen pembagian harta yang disembunyikan sama pembantu baru di kamar belakang rumah kakak itu. Bagus ya, jam segini baru masuk ke kamar pembantu. Habis keliling dunia atau habis keliling cium kening istri kayak kamu itu, Mas. Jangan kenceng-kenceng sayang. Lihat, aku bawain kamu kalung emas. Gak usah rayu aku pakai emas begini. Kamu pikir hati aku bisa disogok? Ya ampun, demi apapun, aku cuma cinta sama kamu Tiara. Itu tadi kan di kantor cuma taktik biar Nabila makin percaya dan gak dengerin omongan si Ipul. Taktik matamu, aku nggak mau tahu Mas. Ini dokumen pembagian harta yang kita bikin harus jelas hukumnya. Kalau kamu berhasil nguras hartanya, bagian aku harus lebih banyak karena aku udah menderita jadi babu di sini. Kamu kok jadi posesif dan mata duitan begini sih? Sabar sedikit napa? Besok aku mau jebak Nabila di ruang kerja buat tanda tangani surat kuasa penuh atas tanah dan perusahaannya. Jadi kamu tenang aja. Pokoknya besok harus gol ya Mas. Kalau besok kamu gagal rayu dia di ruang kerja, aku sendiri yang bakal obrak-abrik rumah mewah ini. Iya, besok pasti beres. Kamu tidur sana, jangan cemberut terus, nanti cepet tua. Aduh sayang, pundak aku rasanya mau copot. Aku kepikiran terus sama omongan adik kamu di kantor kemarin. Sakit banget hati aku dituduh maling uang perusahaan. Ya ampun Mas, maafin Ipul ya. Dia itu cuma terlalu protektif. Kamu jangan sedih lagi dong. Aku kan sepenuhnya percaya sama kamu, suami aku yang paling ganteng. Makanya biar bisnis keluarga kamu aman dari gosip dan bisa aku kelola dengan leluasa demi masa depan anak-anak kita, kamu tanda tanganin aja surat kuasa pengalihan aset tanah dan perusahaan ini sayang. Oh, cuma surat ini, nggak masalah Mas. Apa sih yang nggak buat kamu? Sini aku tanda tangani sekarang. Astaga, Kak Nabila beneran udah buta karena cinta. Polosnya kebangetan banget, sampai aset warisan orang tua ditandatanganin gitu aja. Aku harus segera panggil polisi.
Nah selesai. Kamu hebat banget sayang. Sekarang tolong buatin aku 2 cangkir kopi ke ruang tamu ya, biar kita bisa rayain kesuksesan kita sama pembantu kita Tiara. Siap mas, aku ke dapur dulu ya. Oh, jadi ini hasil kerja keras kamu ngerayu perempuan naif itu. Surat kuasa penuh udah di tangan. Terus, kapan kita minggat dari rumah ini dan melunasi utang-utang kita, Mas? Tiara, kecilin suara kamu. Nggak usah pakai urat begitu dong, sabar sedikit. Kita harus main cantik sampai semua asetnya resmi dari ke rekening aku. Sabar matamu, Mas. Aku udah muak. Tiap hari aku harus nyapu, ngepel, dan nonton kamu cium-cium pipi Nabila di depan muka aku. Kamu ini bodoh atau gimana sih? Ini semua kan di masa depan kita berdua. Aku supaya rencana yang kita rancang berhasil, aku ini suami sah kamu Tiara. Iya Tuhan, jadi selama ini kalian berdua suami istri. Pernikahan suci aku cuma sandiwara buat ngerampok harta peninggalan orang tua aku. Waduh, gawat. Nabila ternyata nguping dari balik tembok. Nabila, sejak kapan kamu berdiri di situ sayang? Jangan salah paham, aku bisa jelasin. Angkat tangan kamu Mansur, jangan bergerak. Drama satu atap dua istri kamu udah resmi tamat hari ini. Astaga Ipul, kamu kok bawa-bawa polisi segala ke rumah ini? Ini cuma salah paham. Bohong Pak Polisi, jangan percaya omongan dia. Ini bukti skema pembagian harta haram yang mereka bikin. Aku temuin sendiri di kamar Mbak Tiara. Maafin aku Mbak Tiara, aku terpaksa ngelakuin ini demi kebaikan kamu. Asti, kamu kenapa tega banget berpikiran untuk memenjarakan kakak kandung kamu sendiri? Habis sudah nasib kita Mas Mansur. Mansur, Tirta, kalian berdua ditangkap atas dugaan penipuan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset keluarga. Tega kamu mas, aku udah kasih semua cinta dan harta aku, tapi kamu mempermalukan aku kayak sapi perah. Aduh, perut aku mendadak mules. Aku mau ke kamar mandi dulu Pak Polisi. Nggak usah pakai alasan mules. Polisi, cepat borgol tangan buaya darat ini sekarang. Diam kamu, ikut kami sekarang ke kantor polisi. Nabila, tolong aku Nabila. Aku takut masuk penjara. Aku cuma disuruh sama Mas Mansur. Udahlah pak, bawa mereka berdua sekarang. Nabila, aku beneran masih cinta sama kamu. Tolong cabut laporannya Nabila. Nggak usah panggil sayang-sayang lagi. Mulut kamu itu isinya racun semua. Pak Polisi, tolong seret tukang tipu ini masuk ke dalam mobil. Nabila, demi Allah, aku mohon ampun. Aku hilap karena aku silau sama harta kamu. Aku beneran takut masuk penjara Nabila. Tolong jangan penjarakan aku. Kasihan adik aku Asti nanti sendirian di kampung. Tiara, hati aku udah hancur, tapi sebagai sesama wanita, aku tahu kamu cuma korban janji manis dan kebodohan suamimu yang serakah. Aku gak bakal nuntut kamu ke polisi. Terima kasih banyak Nabila. Kamu malaikat. Aku janji gak bakal mau lagi diajak kerja sama gila kayak begini sama Mas Mansur. Tapi ingat, hari ini kamu harus angkat kaki dari rumah aku. Jangan pernah perlihatkan muka kamu atau suami kamu itu lagi di depan mata aku. Udah Mbak Tiara, gak usah meratapi harta yang bukan hak kita lagi. Ini koper Mbak udah aku rapihin. Yuk kita pulang ke kampung dan mulai semuanya dari nol lagi. Iya Asti, kamu bener. Harta curian itu beneran bikin hidup aku gak tenang dan malah jadi babu di rumah orang. Benar, mendingan Mbak Tiara cepet pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Aku mau fokus mengembalikan kesehatan mental kakak aku. Sekali lagi, maafin aku ya Nabila. Semoga kamu dapat pengganti yang jauh lebih jujur dari Mas Mansur. Ayo Asti, kita pergi sekarang.
Ini rasanya jauh lebih lega, Asti. Biarpun tangan aku sampai keriput karena setiap hari mencuci baju orang sekampung, tapi rasanya puas karena uangnya halal dan gak bikin jantung aku mau copot kayak waktu jadi babu sandiwara di rumah mewah itu. Betul kan apa kata aku, Mbak? Daripada pusing mikirin harta curian dan dimanfaatkan laki-laki kayak Mas Mansur, mending begini. Otot tangan Mbak Tiara sekarang malah jadi kekar kayak kuli bangunan, makin sehat. Mbak Tiara, ini ada cucian kotor 1 kuintal lagi ya dari rumah Pak RT. Tolong dikucek sampai wangi bunga melati ya. Nanti aku bayar tunai tanpa utang. Siap ibu-ibu, bawa sini semuanya. Jangan 1 kuintal, 1 kontainer juga aku kucek sampai bersih demi lembaran baru hidup aku yang damai ini. Sini Bu, taruh aja di dekat ember besar kami, biar Mbak Tiara makin semangat ngucek takdir hidupnya yang baru.